Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video, and before we start our video, let me introduce myself. My name is Erniati, but you can call me Eni. I'm from English Department IAIN Parepare, and in this occasion I'd like to exercise of micro teaching class, especially senior high school. Sebagaimana tugas yang diberikan dari mata kuliah micro teaching kepada kami, bahwa kita akan diajarkan untuk pelatihan membuat sebuah video micro teaching. Oke, langsung saja, stay watch the video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Morning, ma'am. I'm fine. Oke, jadi mem absen ya. Sakila Safira, Present, ma'am. Herawati, Present, ma'am. Jumrah. Absent, ma'am. Ih, ada yang tahu Jumrah kemana? Tidak, ma'am. Ki Rahmat, Present, ma'am. Indri. Present, ma'am. Oke, semuanya hadir kecuali Jumrah ya. Yes, ma'am. Buat ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ada yang masih ingat penyampaian tentang minggu lalu tentang topik kita pada pagi hari ini? Saya, ma'am. Ya, silakan. Yang saya tahu Jeren, ma'am. Oh iya, oke, benar sekali. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai gerund. Nah, ada yang tahu apa itu gerund? Saya, ma'am. Ya, silakan Indri. Jeren itu biasanya menggunakan verb ing, ma'am. Verb ing, oke, give applause for Indri. Nah, that's good. Untuk lebih jelas dan menyempurnakan, gerund itu adalah verb plus ing yang berfungsi sebagai kata benda atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja yang diakhiri dengan suffix plus ing. Nah, sekedar informasi bahwa native English speaker use gerund a lot in English all the times. Mau kita sadar atau tidak sadar, banyak native English yang selalu menggunakan gerund. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari apa yang dimaksud dengan gerund. Gerund look like a verb but they are noun. Nah, terlihat seperti kata kerja tapi sebenarnya mereka bukan kata kerja melainkan adalah noun. We all know that the verb is an action, right? We do a verb. Nah, kita semua tahu bahwa kata kerja adalah suatu tindakan atau suatu hal yang kita lakukan. Dan kita melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, jadi langsung contohnya saja, for the example, I jog every morning. Atau saya berlari-lari kecil setiap pagi. But sometimes I just wanna tell that something, not do it. Saya hanya ingin menceritakan tentang sesuatu atau suatu hal tetapi tidak saya lakukan. For another example, jogging is one of my favorite ways to exercise. Jogging adalah salah satu cara favorit saya untuk latihan. I love jogging. I'm talking about jogging is not action. I'm not jogging right now. I'm just talking about something that I love to do. Jadi dengan kata lain, di sini ibu mengacu pada tindakan jogging sebagai kata benda atau suatu hal. So I just use the gerund. Nah, jadi ibu baru saja menggunakan gerund. Mengerti sampai sini? Ngerti, Bu. Oke, jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu gerund, nanti ibu beri hadiah. Oke, silakan. Saya, ma'am. Ya, silakan Hera. Gerund adalah suatu kata yang dibentuk dari verb dengan ditambahkan suffix ing dan berfungsi sebagai kata benda. Oke, benar sekali. Give applause. Oke, gerund. Yang lain sudah mengerti mengenai gerund? Yes, ma'am. Atau ada yang ingin ditanyakan?
Silakan. Saya Bu. Ya Hera. Nggak usah Hera, Indri juga ya. Silakan Indri. Bagaimana cara mengenali gerund dan juga continuous dan apa perbedaannya karena sama-sama menggunakan ing. Oke, pertanyaan yang sangat Ibu tunggu-tunggu dan sangat Ibu sukai. Give applause. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali gerund dan apa bedanya gerund dengan continuous? Karena kita tahu bahwa gerund dan continuous sama-sama menggunakan suffix ing. Oke, cara mengenali gerund yang pertama, cara mengenali gerund yang di sini, gerund itu terbentuk dari kata ing atau bare infinitive form, bentuk dasarnya atau kata kerja murni. Contoh yang kita ambil tadi ya sebelumnya, jog is a verb, jogging is a gerund. Jog di sini berfungsi sebagai kata kerja, sedangkan jogging adalah gerund itu sendiri. Nah, oke. Kemudian bagaimana membedakan gerund dengan continuous karena sama-sama menggunakan suffix ing? Oke. Kuncinya kita adik-adik perlu memahami atau memperhatikan bagaimana itu digunakan dalam suatu kalimat. Jadi kita perlu memahami maksud dari kalimat tersebut. Mengerti ya? Jadi catatan pentingnya juga bahwa adik-adik harus ketahui bahwa gerund itu tidak melakukan suatu tindakan, is not action. Gerund di sini kita hanya menceritakan suatu hal seperti hobi dan lain-lain, namun menggunakan verb ing. Sedangkan continuous di sini kita sama-sama menggunakan verb ing seperti gerund tadi, sama-sama menggunakan verb ing, tapi bedanya kita di sini continuous di sini kita melakukan suatu aksi atau tindakan karena pengertian continuous itu sendiri bahwa kita melakukan tindakan atau suatu hal yang sedang berlangsung atau sedang terjadi sekarang. Nah, saya pikir itu jawaban yang sempat Ibu berikan. Semoga adik-adik sekalian paham tentang materi kita pada hari ini. Apabila ada yang belum karena waktunya sudah habis, apabila ada yang belum paham bisa bertanya ke teman-temannya. Kemudian ketika temannya tidak memahami bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Yes, ma'am. Oke. Sebelum kita pulang, Ibu memberikan tugas cari 5 contoh continuous, 5 contoh kalimat continuous dan 5 contoh kalimat gerund, kemudian bandingkan antara gerund dengan continuous di situ. Kemudian tugasnya dikumpul minggu depan, sebaiknya dikumpul sebelum hari H-nya, dikumpul kepada ketua kelas. Jadi pada pagi hari sebelum Ibu datang, tugasnya memang sudah harus terkumpul di ketua kelasnya ya. Yes, ma'am. Okay, I think enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your class.